Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4 ilmu keluarga akan menampilkan video yang bertemakan optimalisasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Atika Farhana dengan NIM 1901013. Yang kedua ada Deborah Yosefin dengan NIM 28914. Dan yang ketiga ada Nur Syamwarani dengan NIM 27372. Selamat menyaksikan. Definisi perkembangan sosio-emosional. Dasar utama pengembangan perilaku sosial dan emosional anak adalah mengarahkan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, muncullah istilah perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional adalah pola gerakan atau perubahan yang meliputi perubahan pada hubungan individu dengan orang lain, perubahan pada emosi, dan perubahan kepribadian. Selama periode ini, anak-anak belajar mandiri dan menjaga diri sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah, seperti mengikuti perintah, dan meluangkan waktu bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Pentingnya sosio-emosional pada anak. Perkembangan sosio-emosional merupakan suatu perubahan pada hubungan anak dengan orang lain, baik emosinya maupun kepribadiannya, yang akan mempengaruhi proses penyesuaian dirinya dan memperoleh kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Proses sosial emosional Emosi atau sosio-emosional proses melibatkan perubahan dalam hubungan seseorang dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan dalam kepribadian. Aspek perkembangan sosio-emosional. Perkembangan aspek sosial diawali pada anak usia dini dengan terlatih saat berinteraksi dengan teman-teman sepermainannya. Faktor perkembangan sosial individu diantaranya adalah orang tua, pendidikan formal maupun informal, lingkungan sehari-hari, dan teman lingkungan sehari-hari. Dengan aspek emosi seiring dengan usia manusia. Perkembangan emosi banyak dipengaruhi oleh perkembangan fisik sistem syaraf yang terdapat dalam otak. Emosi ini merupakan respon terhadap stimulus tertentu. Yang kedua ada tahap perkembangan sosial, merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma dan moral yang ada di lingkungannya. Pada aspek sosial pada anak usia dini, anak akan terlatih dalam berinteraksi dengan teman-teman sepermainannya, baik dalam lingkup informal dan lingkungan sehari-hari. Emosi juga dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris yang ditimbulkan dari luar tubuh seperti dingin, sakit, dan lelah. Yang kedua, emosi psikis yang berasal dari alasan kejiwaan seperti perasaan sosial, intelektual, dan moral. Yang kedua ada tahap perkembangan sosial, merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma dan moral yang ada di lingkungannya. Pada aspek sosial pada anak usia dini, anak akan terlatih dalam berinteraksi dengan teman-teman sepermainannya, baik dalam lingkup informal dan lingkungan sehari-hari. Berikut ini terdapat beberapa efek jika tahap perkembangan sosial emosional anak tidak terpenuhi. Yang pertama, berselisih atau bertengkar, yaitu apabila seseorang merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua, pembangkangan, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Yang ketiga, agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Yang keempat, persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi atau menandingi apa yang dimiliki orang lain. Permasalahan dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak, yakni yang pertama, kondisi fisik. Apabila kondisi kesehatan yang buruk atau perubahan yang berasal dari perkembangan, maka mereka akan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Anak yang memiliki rasa percaya diri yang rendah cenderung membuat anak sulit untuk bersosialisasi. Kondisi-kondisi fisik yang mengganggu antara lain kesehatan yang buruk disebabkan karena gizi yang buruk, yang kedua gangguan pencernaan, dan yang ketiga gangguan pernafasan. Selain itu, terdapat 3 kondisi fisik lainnya. Yang pertama, kondisi psikologi. Kegagalan dalam mencapai tingkatan aspirasi. Kegagalan berulang-ulang dapat mengakibatkan timbulnya keadaan cemas sedikit atau banyak. Yang kedua, kondisi lingkungan. Ketegangan yang terus-menerus, jadwal yang ketat, dan terlalu banyak pengalaman yang menggelisahkan merangsang anak berlebihan akan berpengaruh pada emosi anak.
Yang ketiga, sikap orang tua yang selalu mencemaskan atau terlalu melindungi atau overprotective dapat mengakibatkan penolakan dari orang yang disayanginya. Seolah-olah rasa sayang dibahas dengan rasa benci. Karena sesungguhnya sudah menjadi sifat alamiah manusia tidak mau terlalu dilindungi dan diatur oleh pihak luar. Fenomena sosial emosional di masyarakat. Terdapat beberapa fenomena di masyarakat mengenai sosial emosional anak usia dini, yakni yang pertama, masih ada beberapa orang tua yang mengatur anaknya dalam hal berteman, baik dalam hal sosial dan emosi. Hal ini jika dilakukan secara berlebihan dapat membatasi anak untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, fenomena anak pendiam dan susah bergaul, sehingga harus ditemani oleh ibunya saat bersekolah. Tak sedikit dijumpai di taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar beberapa anak yang belum terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungannya, yang akhirnya mengandalkan orang tua. Jika dibiarkan terlalu lama, anak tidak memiliki kesempatan dan keberanian untuk mengenal lingkungan barunya. Yang ketiga, tidak mau sharing sehingga dia main sendiri atau egosentris. Pada fenomena ini disebabkan karena anak yang sudah terbiasa dimanja oleh orang tuanya. Dalam artian segala keinginan anak dipenuhi, seperti permainan yang diinginkan anak selalu didapatkan. Sehingga anak tidak memiliki rasa empati untuk berbagi mainannya dengan orang lain. Permainan tradisional dapat menjadi sarana untuk mengembangkan dan melatih keterampilan sosial anak, karena permainan adalah bagian dari anak-anak yang tidak bisa dilepaskan. Anak akan merasa senang dan larut dalam permainan, sehingga tidak disadari sedang belajar untuk melatih keterampilan sosial mereka. Anak akan aktif dalam permainan yang menuntut anak untuk bermain secara kelompok dan saling berbagi. Maka, permainan tradisional adalah permainan rakyat yang biasa dimainkan bersama atau berkelompok, sehingga permainan tradisional dapat meningkatkan aspek-aspek pada keterampilan sosial anak. Permainan congklak. Permainan yang disebut dakon dalam bahasa Jawa ini biasanya dimainkan oleh dua anak perempuan. Permainan congklak menggunakan papan yang disebut papan congklak. Ukuran papan terdiri atas 16 lubang untuk menyimpan biji congklak. Ke-16 lubang tersebut saling berhadapan dan dua lubang besar di kedua sisinya. Kemudian anak-anak membutuhkan 98 biji congklak. Biji congklak yang biasa digunakan adalah cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, ataupun plastik. Dua lubang besar tersebut merupakan milik masing-masing pemain untuk menyimpan biji congklak yang dikumpulkannya. Dua lubang tersebut biasanya kosong, sedangkan 14 lubang yang lain diisi 7 biji congklak. Permainan congklak di atas dapat mengembangkan berbagai aspek yang akan dikembangkan pada anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melatih kesabaran dan ketelitian. Permainan ini sangat memerlukan kesabaran dan ketelitian, terutama saat pemain harus membagikan biji congklak ke dalam lubang-lubang yang ada di depannya. Jika si pemain tidak sabar dan tidak teliti, maka pemain tidak akan berjalan dengan baik, dan pemain yang tidak bermain harus sabar menunggu giliran. Yang kedua, melatih jiwa sportivitas. Dalam permainan ini diperlukan kemampuan untuk menerima kekalahan, karena permainan ini dilakukan hanya dua orang saja, maka akan terlihat jelas menang atau kalahnya. Kekalahan akan sangat terasa manakala si pemenang akan meninggalkan satu butir biji congklak saja. Yang ketiga, menjalin kontak sosialisasi. Faktor ini merupakan hal terpenting dalam permainan. Karena dilakukan secara bersama-sama, maka akan terjalin suatu kontak sosial antara pemainnya. Berbagai macam informasi dapat disampaikan saat permainan ini dilakukan, tak jarang senda gurau dan tawa terdengar saat permainan ini berlangsung. Yang kedua, permainan oray-orayan. Oray-orayan merupakan lagu permainan Sunda yang dinyanyikan oleh anak-anak yang bermain oray-orayan atau ular-ularan. Biasanya sebelum bermain saling memegang pundak temannya yang lain yang ada di depannya. Kemudian apabila lagu habis, maka akan ada satu anak yang diambil. Permainan oray-orayan dapat mengembangkan kerjasama di mana anak mampu berinteraksi dengan teman sebaya ketika memainkan permainan ini. Pengendalian diri, keberanian, dan percaya diri juga dilatih dalam permainan ini. Yang ketiga, permainan bebentengan. Permainan ini menggunakan alat bantu, bisa berupa batu bata atau benda apa saja yang dijadikan bentengnya. Permainan ini membutuhkan peraturan-peraturan tertentu yang disepakati. Setiap kelompok berusaha untuk menjaga benteng dari serangan lawan. Pemenang permainan ini adalah kelompok yang mampu mengambil alih benteng atau banyaknya sandera dari kelompok lawan.
Permainan ini memupuk kekompakan dan kerjasama di mana anak harus membangun tim yang solid dan juga kompak agar memenangi permainan ini. Permainan ini juga merangsang solidaritas antar teman, di mana teman yang disandera atau ditangkap dapat dibebaskan sehingga anggota kelompok akan berusaha untuk membebaskannya. Permainan ini juga melatih emosi, di mana anak akan berusaha mengendalikan diri saat ditangkap oleh kelompok lawan. Yang kelima, bakyak. Bakyak atau biasa disebut rompagaluak adalah permainan tradisional anak yang berasal dari Sumatera Barat. Bakyak terbuat dari dua papan kayu tebal berbentuk sandal yang panjangnya sekitar 125 cm. Pada masing-masing papan terdapat 3 atau 4 tali karet untuk pengikat kaki pemain. Bakyak dirancang sedemikian rupa agar dapat dilakukan oleh 3 atau 4 anak sekaligus. Permainan bakyak membutuhkan kerjasama dan kekompakan para pemainnya. Cara bermain bakyak sebagai berikut. Peserta yang terdiri dari beberapa regu memakai bakyak dan berdiri di garis start. Setelah diberi aba-aba, peserta beradu cepat berjalan dengan bakyak menuju garis finish. Jika dalam satu regu tidak kompak dalam melangkahkan kaki mereka, maka yang terjadi adalah pemain jatuh bersama-sama. Melalui permainan bakyak, manfaat bagi perkembangan sosial anak yaitu memperlancar anak dalam berinteraksi, saling bekerja sama, bergaul dengan teman sebaya, memahami peraturan, membina hubungan dengan kelompok, dan mengatasi konflik dalam bermain. Jadi, pada dasarnya permainan tradisional mengandung nilai-nilai positif bagi pembentukan karakter anak, seperti nilai sportivitas, kejujuran, keuletan, kesabaran, ketangkasan, keseimbangan, kegesitan atau keterampilan motorik, kreativitas, dan kemampuan menjalin kerjasama dengan orang lain. Melalui permainan tradisional, anak-anak secara langsung maupun tidak langsung terfasilitasi dalam mengelola aspek rasa, karsa, dan karya. Bagaimana olah rasa yang kemudian dapat dibahasakan sebagai kecerdasan emosional maupun dikelola dengan baik. Sehingga rasa tidak semata-mata menguasai diri. Kehendak untuk menang dengan segala cara akan dikendalikan oleh indahnya kejujuran, sportivitas, kesabaran, dan keuletan. Pengelolaan rasa, karsa, dan karya sangat diperlukan dalam interaksi anak-anak dengan orang lain. Sekian yang kami dapat sampaikan mengenai pembahasan optimalisasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.